mahasiswa PGSD Universitas Negeri Padang yang mengambil mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD di PGSD Universitas Negeri Yogyakarta tahun pembelajaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi juga. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelumnya ibu lihat ini kursinya masih berantakan ya. Diluruskan dulu ya sebelum belajar. Kalau ada sampah-sampah juga di sekitarnya boleh dibersihkan dulu supaya belajar kita lebih nyaman. Nah, sudah mantap. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dulu dengan membacakan doa. Ayo, Tiba dipimpin doanya. Kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Udah siap semua anak-anak ibu? Sudah Bu. Nah, anak-anak ibu semua ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita mau membahas apa? Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan kondisi geografis wilayah Indonesia. Apa tadi? Kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, anak ibu tahu nggak apa sih maksudnya dari geografis itu? Peta. Iya, berhubungan dengan peta, wilayah, Gunung. iya, masih berkaitan. Nah, jadi geografis itu maksudnya bagaimana struktur permukaan bumi. Nah, jadi pokoknya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur permukaan bumi. Nah, menurut anak-anak ibu semua, kenapa sih kita harus mempelajari tentang struktur permukaan bumi ini? Supaya tahu Bu. Nah, supaya tahu apa nih? Supaya tahu letak geografis Indonesia. Iya, boleh. Dari yang lain? Apa, Pipa? Yang peta-peta tadi, kalau kita tahu geografis, gimana dong? Kita tahu bentuk daerah di bumi. Iya, daerah di bumi, terkhususnya di daerah kita itu di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita akan melihat video dulu yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Disimak baik-baik ya anak-anak. Sudah siap disimak semua anak ibu? Sudah Bu. Nah, ini ibu mau tanya-tanya nih, anak ibu benar menyimak kan? Nah, apa kira-kira yang dapat diambil dari video yang sudah ibu tayangkan tadi? Kayak ada nggak di situ dijelaskan apa kondisi geografis itu? Ada tadi disebutkan di video, coba ibu mau tanya nih, ada nggak yang nyimak tadi? Kalau kondisi daratannya itu daerah rendah, dataran tinggi, pegunungan, bukit, gitu Bu. Ya, terus ada satu lagi tuh kondisi geografis Indonesia yang di perairan. Apa saja kalau yang di perairan tadi? Ada danau, waduk, teluk, perairan. Nah, sungai satu, jangan lupa ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman kita, Aufa dan juga Pipa, kalau di Indonesia itu ada banyak sekali kondisi geografisnya. Ada yang di perairan dan juga di daratan. Yang di perairan tadi ada sungai, waduk, dan juga lainnya. Di daratan ada pegunungan, bukit, dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, tadi anak-anak ibu semua sudah melihat video kan? Di dalam video itu dijelaskan bagaimana sih bentuk geografis di Indonesia. Sekarang ibu ada peta nih. Di peta ini ibu akan menunjukkan bagaimana sih batas-batas Indonesia secara geografis. Jadi batas Indonesia itu dia ada dua, secara astronomis dan juga geografis. Kalau astronomis itu yang berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur. Sekarang kita akan fokus pada yang secara geografis. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini Indonesia yang warna pink, cantiknya warna pink. Iya Bu. Jadi Indonesia ini dia berbatasan dengan dua samudra. Ada Samudra Hindia yang di sini dan juga Samudra Pasifik. Betul sekali. Indonesia diapit oleh dua samudra, Hindia dan Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua.
benua yang ini Australia. dan juga benua yang di atas ada Asia. Ada Asia. Jadi apa tadi anak-anak? Indonesia diapit oleh Dua samudra. Dua. Ya, kalau samudra oleh apa samudra apa aja tuh? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalau benuanya? Benua Asia dan Australia. Benua Australia. Nah, oh ya ini agak terlupa itu sedikit. Petakan bagian atasnya itu utara, sini timur, selatan, barat. Kalau tadi kan ibu menyebutkannya diapit oleh dua samudra saja. Ini kan arahnya belum nih. Jadi kalau di bagian timur itu oleh samudra Pasifik. Kalau bagian barat oleh samudra Hindia. Betul. Kalau bagian selatan oleh benua Australia. Bagian utara oleh benua Asia. Nah, mantap anak-anak ibu semua. Tentang 100. Nah, setelah mengamati materi tadi nih, kita sudah membahas tentang kondisi geografis yang ada di Indonesia dan juga kondisi batas-batas wilayah Indonesia. Sekarang ibu mau anak-anak ibu semua mengerjakan tugas LKPD. Ini tugasnya per kelompok ya, silahkan dibuat kelompoknya dulu. Ibu akan membagikan tugas untuk mengetes sejauh mana pengetahuan anak-anak itu. Sudah ada kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, ini ya. Ini. Nah, sudah selesai semua anak-anak tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, kalau gitu sekarang kita akan membahas hasil dari kerja kelompok anak semua. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan maju perwakilannya. Oh, yang ini. Boleh? Nah, ya silakan disampaikan hasil diskusinya ke teman-teman semua. Oke Bu, jadi ini untuk kegiatan LKPD kita itu pertanyaannya mengenai letak geografis di Indonesia. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya, Indonesia terletak di antara benua apa saja? Menurut kelompok kami itu terletak di antara benua Asia dan juga benua Australia, Bu. Yang kedua, Benar? Benar tidak, teman-teman? Benar. Gampang ya di sini ada Asia dan Australia. Lanjut lagi nomor 2. Oke, pertanyaan nomor 2. Indonesia terletak di antara samudra apa saja? Menurut kelompok kami, terletak di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, benar teman-teman? Benar. Mantap. Oke, pertanyaan nomor 3-nya, jelaskan pengertian letak geografis Indonesia. Menurut kelompok kami, letak geografis Indonesia itu merupakan letak strategis Indonesia di permukaan bumi. Yaitu Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim dan juga negara agraris, Bu. Nah, betul tidak semua anak-anak ibu? Betul, Ibu. Ada yang punya jawaban lain tidak dari kelompok lain? Sama, Tidak, Bu. sama, Bu. Sama. Nah, mantap sekali. Terima kasih kepada kelompok 1 dan silakan kembali. Ibu. Nah, terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang ibu mau lihat nih hasil kerja dari kelompok 2. Pada kelompok 2 ya, maju dulu. Baiklah, kami dari kelompok 2 izin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, bagaimana letak Indonesia mempengaruhi kegiatan perdagangan dan ekonomi? Letak Indonesia berada di jalur perdagangan dunia sehingga kegiatan ekonomi Indonesia dapat berkembang dengan baik. Nah, di daerah Indonesia ini kan dari daerah perairan dan juga dataran. Nah, yang di daerah perairannya itu tuh biasanya kegiatan ekonominya bertani. Kalau yang perairan nelayan, kalau daratan bertani dan berkebun. Bagus. Benar, Ibu? Betul. Ada jawaban lain kelompok 1? Sama, Bu. Sama. Oke. Lanjut lagi. Lanjut, bagaimana letak Indonesia mempengaruhi cuaca dan iklim? Indonesia terletak di wilayah garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis dengan cuaca panas dan juga hujan. Betul, Ibu? Iya, betul. Oke, lanjut. Bagaimana letak Indonesia mempengaruhi keanekaragaman budaya? Dengan adanya letak Indonesia yang banyak jenisnya seperti dataran rendah, dataran tinggi, sehingga dia memberikan pengaruh terhadap keanekaragaman budaya Indonesia, di mana
Indonesia memiliki banyak budaya. Mantap sekali. Terima kasih kepada kelompok 2. Persilahkan. Nah, jadi anak-anak ibu semua sudah selesai mengerjakan LKPD. Masya Allah, mantap semua ya jawabannya. Anak ibu sudah mengerti semua. Tapi ada satu sedikit yang mau ibu koreksi tadi terkait dari yang jawaban di kelompok 2, yaitu apa pengaruh dari letak geografis Indonesia terhadap iklim yang ada di Indonesia. Kalau tadi kan anak ibu menyebutkan Indonesia berada di garis khatulistiwa, jadi punya iklim tropis. Sebenarnya itu sudah benar, tapi ada yang lebih benarnya lagi. Kalau tadi itu dia lebih ke secara astronomis ya. Kalau secara geografis tadi kan sudah disebutkan Indonesia berada di 2 samudra, Hindia dan Pasifik, dan di antara 2 benua Asia dan Australia. Nah, jadi pengaruh iklimnya tuh ada yang namanya angin muson. Ada angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur tuh dia yang membawa kemarau, dia tuh membawa hawa panas. Jadi Indonesia kemarau dibuatnya. Kalau angin muson barat, dia yang membawa yang tadi kemarau. Kalau berarti yang ini hujan, betul sekali. Jadi itu sedikit koreksi untuk kelompok 2. Mantap semua anak ibu. Ya, Angin muson itu apa? angin muson tuh angin musiman. Angin musiman yang bertiup itu setiap 6 bulan sekali ada angin yang bertiup dari bagian timur dan juga dari bagian barat. Dia melewati Indonesia. Padang Kena semua, satu Indonesia ini kena semua angin muson. Oh, pantas kemarin panasnya Padang. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Sudah Ibu, Sudah mengerti semua. Sudah, Bu. Baiklah. Nah, jadi kira-kira apa nih yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Indonesia luas, Bu. Iya, apa saja ya bentuk yang di Indonesia yang luas tuh? Indonesia kondisi geografisnya itu bermacam-macam, dari daratannya terbagi jadi dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, bukit, terus perairannya yang ada danau, sungai, waduk, teluk, perairan. Terus Indonesia tuh diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Terus dampaknya tuh kadang ada angin muson timur sama angin muson barat. Baik, terima kasih kepada kita. Nah, baiklah, mantap sekali jawaban dari Kipah tadi. Jadi dari jawaban Kipah tadi kayaknya ibu sudah ibu dapat menyimpulkan kalau anak-anak ibu semua sudah mengerti ya dengan materi hari ini. Sudah, Bu. Nah, ibu mau tegaskan ulang lagi. Hari ini kita belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Jadi kita tuh belajar apa aja sih kondisi permukaan bumi Indonesia seperti yang disebutkan Kipah. Ada perairan, ada daratan, dan juga bagaimana dampak dari kondisi geografis Indonesia. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan pembelajaran kita hari ini tuh dapat bermakna atau berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kayak mana tuh, Bu? Nah, tadi kan kita sudah mempelajari nih kondisi geografis di Indonesia, ada daratan tinggi, dataran rendah. Jadi kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Kayak kalau kita daratan rendah, apa saja pekerjaannya, dataran tinggi, apa saja pekerjaan yang dapat kita lakukan di sana. Nah, juga dengan mengetahui struktur geografis di Indonesia ini, kita dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat mengagumi sebagaimana ciptaannya yang ada di permukaan bumi. Baiklah, sekiranya seperti itu dulu pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita tutup juga dengan membaca doa. Silakan dipimpin lagi doanya. Ucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya ya anak-anak ibu di rumah, jangan main terus. Iya, Bu.